Sebelum kita masuk ke refleksi coaching ya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu tentang kegiatan refleksi coaching pengawas sekolah seperti itu. Walaupun dulu pertemuan pertama refleksi sudah kami sampaikan, ini sebagai bahan penguatan saja bahwa Bapak pengawas sekolah ini perlu kita lakukan refleksi coaching atas pengalaman coaching yang sudah dilakukan selama berarti 3 bulan yang lalu ya. Kita terakhir ketemu refleksi coaching itu sekitar bulan November. Oke, Bapak semuanya, kita sadari dulu bahwa kegiatan refleksi coaching ini latar belakangnya apa atau rasionalisasinya, bahwa pengawas mempunyai peran mendampingi kepala sekolah, itu generalnya seperti itu ya. Mendampingi dalam hal apa? Kalau saya mengambil dari panduan refleksi coaching itu setidaknya ada 4 ya. Yang pertama, mendiskusikan isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran ya. Bahwa kegiatan coaching ini kan sebenarnya salah satu bagian dari implementasi kurikulum Merdeka gitu ya. Di sisi lain di lingkup sekolah, ini kan lingkupnya pengawas sekolah, mempunyai tugas mendampingi kepala sekolahnya dalam implementasi kurikulum Merdeka ya. Nah, Bapak pengawas punya peran untuk bisa mendiskusikan isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran. Kalau kita berbicara praktik kepemimpinan, berarti sudut pandangnya atau subjeknya adalah kepala sekolah gitu ya. Bapak pengawas mendampingi kepala sekolah dalam isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran ya. Ya. Kepala sekolah mempunyai kendala permasalahan apa mengenai isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran? Diminta saja menyampaikan gitu ya, dalam kepemimpinan pembelajaran apa yang Bapak atau Ibu rasakan gitu ya. Itu digali seperti itu. Itu yang pertama, mendampingi ya agar praktik pembelajarannya efektif kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mendiskusikan perencanaan kerja kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah sudah punya rencana kerja. Nah, ditanya saja, rencana kerja yang akan dilakukan kepala sekolah, nantinya apakah ada hambatan, ada kendala. Perencanaannya apakah sudah berbasis kebutuhan. Kalau sekarang berbasis rapor pendidikan. Nah, itu penting sekali itu. Saat ini kan kita arahnya diminta untuk memperbaiki raport ya, raport pendidikan. Karena setiap tahun sekolah itu dipantau terus dengan menggunakan asesmen nasional. Dan tiap tahun raportnya itu muncul. Nah, bagaimana kepala sekolah dapat mensikapi hasil raport kemudian tertuang ke rencana kerja kepala sekolah. Rencana apa? Nah, itu perlu didampingi. Perlu pengawas sekolah hadir di situ agar kepala sekolah itu tidak bingung ya. Jadi dari hasil raport apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, itu nanti silakan dampingi dengan menggunakan teknik coaching. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi refleksi kepala sekolah. Di kurikulum Merdeka, kepala sekolah sekarang diminta atau diharuskan selalu
rutin melakukan refleksi dengan guru-gurunya. Ya. Bapak semua pasti tahu bahwa sekarang dikenal ada namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada di tingkat sekolah, tingkat antar sekolah, dan daring. Nah, yang bahasan kita adalah komunitas belajar tingkat satuan pendidikan. Ini kepala sekolah harus hadir rutin melakukan refleksi, ya, refleksi kepada guru-gurunya terkait implementasi kurikulum merdeka. Ya, coba ceritakan Pak Guru, bagaimana melayani siswanya dalam pembelajaran diferensiasi. Oh, seperti ini, praktek baiknya ini, kekurangannya ini. Oke, kekurangannya itu, hambatannya itu, barangkali ada Bapak Ibu lainnya yang bisa menambah kekurangan itu, coba sampaikan. Nah, itu kan memfasilitasi refleksi. Apakah sudah optimal kepala sekolah memfasilitasi refleksi guru-gurunya? Seperti itu. Yaitu peran pengawas mendampingi ya, kepala sekolah itu refleksi guru-gurunya seperti apa. Yang terakhir, penerapan hasil pembelajaran lokakarya. Baik, ini walaupun sekarang kepala sekolah, guru sudah tidak ada lokakarya ya, namun mereka masih ingat materi-materi yang dulu. Nah, itu ditanyakan saja gitu ya. Dulu lokakarya pertama bab apa, rencana tindak lanjutnya apa, seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru-gurunya, seperti itu. Itu dulu setiap kali saya lokakarya pasti saya minta untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, nanti estafet ini kami berikan kepada pengawas sekolah untuk mengkonfirmasi gitu ya, hasil lokakarya yang sudah kami bekali, hasil diimplementasi di sekolahnya seperti apa. Itu rasionalisasi atau latar belakang kenapa ada refleksi coaching. Karena pengawas sekolah akan memfasilitasi dalam 1, 2, 3, 4 tersebut dengan teknik coaching. Seperti itu. Nah, sekarang tujuan refleksi coaching apa? Tujuan saat ini, Bapak semuanya. Dan ini nanti Bapak pengawas bisa adopsi ketika Bapak pengawas memfasilitasi kepala sekolah ketika refleksi coaching. Ya. Ketika refleksi kepala sekolah, tadi kan di poin 4 ini, poin 3, Bapak-bapak pengawas kan punya tugas untuk memfasilitasi refleksi kepala sekolah. Nah, sama halnya saya saat ini memfasilitasi bapak-bapak pengawas untuk refleksi. Gitu. Tapi konteksnya refleksinya coaching. Nah, kalau bapak-bapak pengawas refleksinya terkait tusi kepala sekolah yang ada 4 ini ya. Oke, tujuan diadakan refleksi coaching yang pertama, Pak Bakdi, Pak Margono ini dapat melakukan refleksi atas proses coaching yang sudah dilakukan. Ya, fokusnya apa sih? Meningkatnya keterampilan pengawas sekolah dalam hal coaching. Ya, jadi bertambahnya kemampuan, bertambahnya keterampilan itu bisa berdasarkan refleksi seperti itu ya. Harapannya refleksi ini nanti pemahaman, kemampuan, keterampilan pengawas sekolah dalam hal coaching meningkat. Seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua, refleksi coaching digunakan untuk pengembangan kompetensi coaching pengawas sekolah. Ini masih kaitannya dengan nomor 1, turun ke nomor 2. Ya. Jadi refleksi coaching ini salah satunya nanti bertujuan dapat meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dalam hal coaching, teknik coaching. Kemudian yang ketiga, ini juga masih ada sangkut pautnya yang nomor 2.
pengembangan diri pengawas sekolah terhadap pola pikir, prinsip, dan kompetensi coaching yang digunakan selama mendampingi kepala sekolah. Jadi, apa sih yang berkembang? Ya, secara letterlek disampaikan di nomor 3. Pola pikir, prinsip, kompetensi, ada 3. Jadi nanti pola pikir coaching itu Bapak Ibu, Bapak-bapak semua akan semakin utuh pola pikirnya dalam hal coaching. Prinsipnya, prinsip coaching Bapak-bapak semua bisa menerapkan semua prinsip. Kemudian kompetensinya ada 3, Bapak-bapak semua memenuhi kompetensi itu. Nah, tujuan refleksi itu ya. Saya nanti kurangnya di mana, bagaimana saya mengembangkan hal yang kurang ini gitu, dari 3 kompetensi itu. Ya. Ini tujuan refleksi coaching.